Di sini kita berdua akan mempraktekkan teknik dasar konseling, dan tugas ini sebagai tugas akhir dari pelajaran teknik dasar konseling dengan dosen pengampu Ibu Resti Oktasari. Di sini saya Regina Nurul Oktavia dengan NIM 220101899 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya juga bersama rekan saya. Saya Nisha Putri Andriani dari kelas BKA 3 2022 dengan NIM 220100324 dari IKIP Siliwangi. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Iya Ibu, makasih. Oke, kalau Ibu boleh tahu ini dengan siapa ya? Nisha Ibu. Oh, Nesya. Nesya kepanjangannya siapa? Nisha Putri Andriani. Oke, Nesya ini yang semalam ngechat Ibu, betul? Betul. Yang ngechat Ibu untuk diadakan pertemuan pada kesempatan kali ini atau proses konseling pada kesempatan kali ini. Sebelumnya Ibu boleh tahu gak Nesya Putri Andriani, Ibu paling panggil Nesya ya? Ya. Dari kelas mana nih? Dari kelas 12 IPS 1 Ibu. Oh, 12 IPS ya? Udah kelas 12 ternyata. Oh, gimana nih ini duduknya? Udah nyaman? Udah. Atau mau pindah? Enggak, udah. Oke. Nesya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Syukurlah kalau baik. Kalau boleh di-rate baiknya itu dari 1 sampai 10 berapa nih? 8 kayaknya. Oke, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Seperti yang Ibu tahu, Nesya ngechat Ibu, mengabari Ibu. Tentunya ada yang ingin dibicarakan atau ditanyakan kepada Ibu atau ingin dikonsulingkan dengan Ibu pada proses kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan dulu asas-asas di dalam BK. Tetapi kalau disampaikan semua mungkin Nesya akan pusing karena begitu banyak asas yang ada di dalam BK. Ibu akan ucapkan yang paling penting di sini yaitu asas kerahasiaan. Jadi Nesya tidak perlu takut, tidak perlu bingung ataupun Nesya kayak takut pembicaraannya bocor kemana-mana. Di sini hanya Ibu dan Nesya aja yang tahu. Karena di BK mengandung asas kerahasiaan yang harus benar-benar dijaga. Dan selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi Nesya datang ke ruangan Ibu atas keinginan Nesya sendiri tanpa keterpaksaan orang lain. Begitu Nesya? Iya. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke. Nesya santai dulu, relax. Boleh tarik nafas. Oke, buang. Iya Ibu. Oke. Seperti yang Ibu tahu, Nesya datang ke ruangan Ibu pastinya ada maksud, dan kedatangan Nesya ke sini pastinya ada yang ingin dikonsultasikan atau ditanyakan kepada Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, ada apa nih Nesya datang ke ruangan Ibu? Ini langsung cerita aja ya Bu. Jadi kan aku udah kelas 12 kayak Ibu tahu tadi. Nah kemarin tuh kan udah sempet SNM itu ya Bu. Udah ada SNM, terus sudah dapat pengumuman juga, pengumuman SNMPTN-nya. Ternyata aku tuh gak lulus di SNMPTN itu. Tapi aku tuh kayak gak punya plan kedua gitu. Setelah aku gak lulus SNMPTN itu aku harus apa gitu. Jadi kayak masih bingung dan abu-abu gitu. Jadi kayak aku tuh mikirin mau kemana ya, kuliah di mana gitu Ibu. Oke, sebelumnya Nesya daftar ke SNMPTN. Kalau Ibu boleh tahu, Nesya ini keinginan kuliah atas dasar keinginan Nesya sendiri atau dorongan dari orang tua ataupun keterpaksaan dari orang tua? Enggak Ibu, kayaknya emang dari akunya mau gitu kuliah. Oke, bagus ya, karena siapa sih yang nggak mau punya pendidikan tinggi? Betul. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih, Nesya kemarin daftar SNMPTN aja, jalur itu aja atau jalur mandiri kah atau SBM? Enggak Ibu, cuman SNMPTN aja. Oke, kalau Ibu boleh tahu di kampus mana dan jurusannya apa nih? Saya ambil di UPI kan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Oh, di BK ya? Iya. Oke. Sebelumnya Nesya udah cari tahu belum di kampus selain UPI
atau di mana gitu yang ada jurusan yang Nesya inginkan, ataupun Nesya memiliki plan kedua, jurusan kedua seperti bahasa ataupun yang Nesya minati yang lainnya gitu. Sebelumnya kan emang dari awal tuh kayak udah pengen mikir ke UPI gitu ya Bu, jadi kayak gak nyari-nyari yang lain tentang apa namanya jurusan di bimbingan konseling itu ada apa aja, di mana aja gitu. Paling kalau misalnya yang kedua kayak apa namanya bukan plan apa ya namanya jurusan kedua gitu setelah bimbingan konseling, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Jadi Nesya ini optimis banget ya udah mau masuk ke Betul. UPI. Sangat-sangat bagus ya. Selalu optimis, selalu berpikir positif, kita mampu, kita bisa gitu, bagus. Tetapi mungkin belum rezeki dan jalannya di situ. Atau Nesya mungkin nanti bisa lanjut program studinya di S2 di UPI atau di mana gitu ya. Jadi Nesya ini memiliki keinginan untuk masuk di UPI jurusan bimbingan dan konseling. Nesya ini bingung karena belum tahu lagi nih jurusan mana, karena Nesya pengennya banget ke jurusan itu gitu. Tapi Nesya ini memiliki plan kedua, betul, yaitu bahasa Inggris. Oke. Sebelumnya Ibu boleh tahu gak kalau Nesya ini ngebet banget masuk ke negeri ataupun swasta juga nggak apa-apa lah Bu, yang penting Nesya juga belajar asal jurusannya yang Nesya minati gitu. Kalau aku sih lebih ke gak apa-apa deh kalau swasta gitu, yang penting ya emang jurusannya BK gitu Bu, atau misalnya kalau pahit-pahitnya nggak bisa di BK ya di Inggris gitu. Oke, jadi dapat disimpulkan ya Nesya ini memang fashionnya di BK gitu. Nesya juga udah ingin ada apa ya, lebih tahu lebih jauh tentang BK, mungkin melanjutkan program studi di BK gitu. Tetapi tidak apa-apa jika BK belum rezekinya, mungkin Nesya bakal masuk ke bahasa Inggris. Tetapi ada kok cara lain ataupun jalur lain yang Nesya bisa ambil gitu ya, meskipun di swasta. Nih sebelumnya Ibu pengen tahu deh, Nesya kalau misalkan masuk ke BK pengennya masih di sekitaran Cimahi Bandung yang masih di dalam sekitaran rumah Nesya, daerah kita gitu ya, atau mau keluar negeri ataupun keluar kota gitu minimal. Nah, Kayaknya lebih ke Cimahi Bandung itu Bu, soalnya emang gak dibolehkan orang tua sama orang tua jauh jauh. Oke. Oke, apalagi anak cewek gitu ya, mungkin orang tua khawatirnya berlebih karena ya takutnya pergaulannya salah ataupun tidak bisa menjaga diri gitu ya Nesya. Iya betul. Ibu ada saran nih buat Nesya. Ada nih kampus yang ada jurusan bimbingan konselingnya, tentu yang Nesya akan pilih, yang Nesya utamakan gitu. Lalu ada jurusan keduanya gitu Nesya. Jadi kalau misalkan Nesya tidak lolos tes di bimbingan konseling, Nesya bisa langsung pilih ke plan kedua yaitu bahasa Inggris. Sebelumnya Nesya udah tahu belum kampus IKIP Siliwangi di Cimahi? Kayaknya belum pernah dengar deh Bu. Oke, belum pernah dengar ya. Jadi Ibu kasih tahu dulu ya. IKIP Siliwangi itu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, yaitu yang dimana kampusnya itu institut, jadi yang khusus buat keguruan. Jadi tidak begitu universal karena memang khusus pendidikan gitu. Tetapi ada bahasanya juga yang tadi Nesya pingin, yaitu bahasa Inggris. Ada juga bahasa Indonesia. Di sana tuh jurusannya macam-macam. Ada bahasa Inggris, Indonesia, matematika, bimbingan dan konseling tentunya yang Nesya inginkan. Nesya udah pernah main ke daerah-daerah Unjani belum? Belum Ibu. Oh belum ya. Nanti Nesya lihat-lihat aja di maps di mana lokasinya. Mungkin segitu sih dari Ibu. Paling kalau misalnya mau cari kampus-kampus lain, Nesya bisa cari dulu di Google, di website, ataupun yang tadi Ibu sarankan di IKIP Siliwangi. Nesya juga bisa cari di Google ataupun di media lainnya, bisa YouTube, TikTok atau apa. Cari aja IKIP Siliwangi. Nanti Nesya searching di situ, Nesya bisa lihat lokasinya, bisa lihat kampusnya, bisa lihat jurusannya ataupun biaya dan lain sebagainya gitu Nesya. Oke Ibu, nanti saya coba juga ke sana buat lihat ya IKIP Siliwangi. Oke, kalau Ibu boleh tahu plan Nesya setelah ini apa nih? Plan gimana Ibu ini maksudnya? Jadi misalkan Nesya ingin tetap mencari jurusan yang Nesya inginkan kah? Ataupun kalau misalkan tidak bisa, Nesya mengambil bahasa atau gimana? Kayaknya bakal tetap kekeh di BK sih Bu. Oke, kalau gitu mungkin segitu dulu saran dari Ibu. Kalaupun Nesya ingin
Ibu boleh gak bikin rencana sama Nesya kayak, jadi Nesya misalkan hari ini Nesya tuh cari informasi dari website, Oh ya. di checklist. Terus Nesya hari ini cari tahu dari teman yang udah alumni ataupun saudara yang masih kuliah juga, cari-cari informasi, nanti Nesya checklist langsung kirimin ke ibu bukti. Jadi ibu bisa tahu kedepannya Nesya lagi ngelakuin apa gitu. Nesya mencari kampus dengan cara Nesya sendiri gitu, lebih mandiri gitu intinya. Itu dibuat di kertas aja gitu Bu atau gimana? Iya, di kertas aja, nanti minggu depan ataupun 2 minggu selanjutnya masih kirimkan ke ibu, karena kalau untuk negeri dan swasta masih banyak kok tentang jurusannya gitu. Iya. Nesya mau masuk ke jalur mana masih banyak juga waktunya gitu. Oke Ibu siap. Nanti kalau misalnya emang, oh berarti 2 minggu atau seminggu? Setiap 2 minggu? Misalkan nggak apa-apa kok mau hari ini, mau 2 hari selanjutnya, mau seminggu selanjutnya, yang penting Nesya udah berusaha mencari gitu, meskipun ibu udah arahin tapi kan keputusan tetap di Nesya lagi gitu. Iya Ibu, oke siap. Oke ibu, mungkin cukup sekian aja yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya gitu ya, mohon maaf gitu ya Nesya kalau misalkan informasinya kurang jelas dari ibu. Nesya bisa cari lagi di Google, di website. Harapan dari ibu sih mungkin Nesya kedepannya bisa lebih baik lagi, tidak patah semangat, tetap optimis, positive thinking. Semoga Nesya ada rezekinya di BK, bisa Amin. melanjutkan program studinya di BK dengan baik. Iya Ibu, Begitu Nesya. makasih ya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Ya sama-sama. Abis dari sini ke kelas mana Nesya? Atau Kelas, ke ke kelas lagi Bu, ada satu pelajaran lagi. Oke, kalau gitu tetap semangat ya belajarnya Nesya. Ya Ibu siap, makasih Makasih Ibu. ya udah kesini. Ya.